Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Susanti, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Research Issue in Early Children Education dengan dosen pengampu Ibu Alif Laini, SPD MPD. Baiklah, di video ini saya akan menyampaikan tentang pembahasan dari sebuah jurnal yang dimana jurnal ini adalah jurnal tentang pendidikan anak usia dini yang membahas tentang kekerasan, tentang identifikasi bentuk dan dampak kekerasan pada anak usia dini di kota Yogyakarta. Jadi jurnal ini, penelitian ini diangkat oleh Alif Mu'arifah, Dewi Ekowati, dan Intan Puspitasari dari Universitas Ahmad Dahlan. Jadi mereka adalah mahasiswa pendidikan guru anak usia dini yang meneliti tentang bagaimana identifikasi bentuk dan dampak kekerasan pada anak usia dini di kota Yogyakarta. Baik, anak usia dini merupakan salah satu yang rentan mengalami kekerasan dari orang tua ataupun pengasuhnya. Nah, adanya penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan orang tua terhadap anak, faktor-faktor penyebab kekerasan, dan dampak fisik maupun psikologis yang dialami oleh anak. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu, apa sih research issue in early childhood education ini? Nah, research issue adalah berbagai persoalan atau topik penting yang menjadi fokus penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Terdapat satu jurnal yang mengkaji identifikasi bentuk dan dampak kekerasan pada anak usia dini di kota Yogyakarta. Nah, di dalam jurnal ini disebutkan hasil survei KPAI yaitu Komisi Perlindungan Anak tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91% anak menjadi korban kekerasan, baik di lingkungan keluarga. 91% anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga. Tinggi ya, ternyata jumlahnya tinggi, 87,6% di lingkungan sekolah dan 17,9% di lingkungan masyarakat. Anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tua akan mengalami dampak internal maupun eksternal. Secara internal, anak yang mendapat kekerasan dan kurang kasih sayang dari orang tuanya menjadi salah satu faktor kecemasan dan akan memunculkan rasa takut yang membatasi kebebasannya untuk bereksplorasi, sehingga anak yang melihat kekerasan itu akan menyimpan di dalam memorinya dan mungkin akan menirukannya di kemudian hari. Dan sebanyak 78,3% anak melakukan kekerasan karena memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan sebelumnya. Itu sudah dikaji oleh para ahli. Adapun bentuk-bentuk kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, yaitu dengan segala bentuk kontak fisik yang dilakukan untuk melukai atau menyakiti orang lain, menyakiti anak itu. Sedangkan kekerasan emosional itu apabila orang tua mengabaikan perasaan anak ketika anak meminta perhatian. Dan juga kekerasan psikologis ini dapat berupa ejekan, perusakan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas, pemutusan komunikasi, dan pelabelan atau penghinaan. Melabeli anak dengan misalkan mengatakan anak itu bodoh, anak itu tidak bisa, dan sebagainya. Nah, dan di dalam jurnal ini juga dibahas bahwa pelaku kekerasan itu bisa saja berasal dari orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak itu. Misalnya orang tua, kerabat dekat, tetangga, hingga mungkin orang-orang yang berada di lingkungan sekolah. Adapun beberapa alasan orang tua melakukan kekerasan pada anak antara lain adanya riwayat orang tua mengalami kekerasan saat kecil, yaitu kemudian kepercayaan diri yang rendah, kurangnya dukungan sosial, kemudian banyak yang tidak memiliki ketidaktahuan tentang bagaimana pengasuhan anak. Padahal seharusnya orang tua adalah yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nah, di kota Yogyakarta sendiri belum teridentifikasi secara detail karena masih tergolong tabu untuk dibicarakan bentuk-bentuk perlakuan orang tua terhadap anak. Namun, beberapa perlakuan yang teramati pada saat penelitian ini yaitu dari lingkungan sekitar, seperti misalnya orang tua berteriak pada anak, memberi label anak, membandingkan dengan anak tetangga, menyeret anak ketika orang tua terburu-buru, dan sebagainya. Perlakuan tersebut teramati
pada survei ya, survei bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan di Kota Yogyakarta. Nah, di Kota Yogyakarta ini pun penelitian dilakukan di beberapa daerah ya. Penelitian ini berjumlah 320 orang diambil sampelnya ya, yaitu di setiap TK dan murid ya di wilayah tersebut. Peneliti di dalam jurnal ini mengambil kecamatan Gondomanan, Umbul Harjo, Ngampilan, dan Gedong Tengen dengan masing-masing kecamatan. Disebar angket kepada orang-orang di wilayah tersebut. Kemudian dari angket tersebutlah terbaca dan peneliti menemukan respon bahwa kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lapangan pun macam-macam ya bentuknya. Yaitu bisa jadi mencubit, membandingkan dengan anak lain, menghardik, memarahi, menggigit, mencibir, menampar, memelototi, menjewer, memukul, mengejek, merendahkan, menendang, dan menjambak. Mendengarnya saja sudah tidak tega ya. Tapi memang kenyataan di lapangan masih ada yang melakukan seperti itu. Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan tersebut antara lain tingkat pengetahuan, sikap, pengalaman, dan pengaruh lingkungan. Seringkali orang tua melakukan kekerasan pada anak ketika berada di bawah kondisi tertekan. Setiap individu tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyikapi tekanan negatif. Namun, tidak sedikit orang yang kurang baik dalam memberikan respon terhadap situasi. Nah, kemampuan untuk tetap tenang di dalam menghadapi tekanan ini dinamakan regulasi emosi. Berdasarkan penelitian di lapangan, para orang tua ketika ditanyakan, mereka sepakat bahwa kekerasan ini sebaiknya tidak dilakukan. Namun, pada kenyataannya, kekerasan fisik menjadi kekerasan terbanyak yang dilakukan dan biasanya setelah melakukan itu para orang tua merasa menyesal. Namun kemudian terjadi lagi, itulah yang ada di lapangan. Nah, kemudian 3 bentuk kekerasan yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu diantaranya adalah mencubit, memelototi, dan membandingkan dengan anak lain. Tentu saja mencubit ini adalah bentuk kekerasan fisik ya. Dan itu dampaknya juga luar biasa terhadap psikis anak-anak. Respon anak-anak pada saat mengalami kekerasan itu bermacam-macam. Ada yang diam, ada yang menangis, ada yang bantah, bahkan ada yang mengulangi perilaku. Ada yang membanting sesuatu, ada yang melawan, ada yang mendengarkan, ada juga yang berteriak, dan ada juga yang ngambek, dan ada juga anak yang meninggalkan orang tua. Kekerasan dalam bentuk fisik maupun non-fisik atau kekerasan verbal terhadap anak, menurut beberapa penelitian akan berdampak pada perkembangan anak itu sendiri. Ibu yang menggunakan kekerasan verbal dalam pengasuhan dapat berimplikasi pada masalah perilaku dan emosi anak. Secara psikologis, anak yang tumbuh dengan kekerasan verbal cenderung mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri, menyalahkan diri sendiri, dan emosinya labil. Dan kemudian, penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dilakukan orang tua terhadap anak adalah mencubit, memelototi, dan membandingkan dengan anak lain. Adapun penyebab dari perilaku tersebut yaitu karena orang tua ingin mendisiplinkan anak, katanya seperti itu. Dan memiliki bahwa pandangan anak bandel dan ingin memberi hukuman pada anak. Namun dampak dari kekerasan yang dilakukan biasanya anak menangis atau diam saja. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kekerasan pada anak ini merupakan masalah kompleks. Bentuk, penyebab, dan dampak kekerasan sangat bervariasi di dalam kasusnya. Dan melakukan identifikasi terhadap kekerasan merupakan salah satu langkah awal untuk memahami kondisi pengasuhan dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan intervensi. Jadi pada intinya adalah mental health atau kesehatan mental orang tua, mental seorang ibu dalam pengasuhan anak itu adalah hal yang penting. Mental health di mana seseorang mampu mengelola emosi, pikiran, dan stres dengan baik, merasa tenang, dan dapat selalu berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, anak yang tumbuh dengan penuh kasih lahir dari orang tua yang menjaga kesehatan hatinya, kesehatan mental, dan yang utama adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah di dalam proses pengasuhan anak-anak, karena hanya Allah lah yang dapat menolong kita semua, para ibu, para orang tua, sehingga bisa menjadi tenang
kesabarannya terjaga, dan dapat membimbing anak kita dengan kasih sayang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan di dalam menyampaikan jurnal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.